Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang bakalan nemenin kamu beberapa puluh menit ke depan. Kesannya lama banget gitu ya. Tapi yang pasti untuk tayangan kali ini tuh nggak tayang di satu atau dua platform aja, tapi kita tayang di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan kita juga ada di website Partai Perindo. Masih bagi-bagian giveaway buat kamu yang pengen mendapatkan voucher belanja. Kita punya total Rp300.000 untuk 3 orang. Jadi masing-masing dapetin Rp100.000. Caranya adalah dengan kamu mengisi quotes terbaik terkait dengan tema kali ini. Nah, nanti pengumumannya akan ada di Instagram di minggu depan. Jadi jangan lupa untuk di-follow Instagram kita di @Partai Perindo. Yang lagi lapar merapat karena kita punya tema yang menarik untuk sore hari ini, makanan khas daerah sebagai identitas budaya. Seneng banget aku tuh kalau udah ngomongin makanan, apalagi all around the world atau Indonesia gitu ya, pasti banyak banget makanan-makanan khas dari daerah-daerahnya gitu ya. Nah, untuk membahas hal tersebut kita sudah kehadiran bintang tamu spesial. Jadi beliau ini adalah Ketua DPW Kartini Perindo Bengkulu. Ada Ibu Hajah Radiati atau biasa disapa Ibu Haji. Iya. Iya, selamat sore Bu Haji. Selamat sore. Seneng banget kedatangan tamu yang jauh dari luar pulau ya, dari Bengkulu. Datang ke Jakarta kapan Bu Haji? Udah 3 hari. Udah 3 hari di sini. Iya. Gimana? Tapi sama-sama panas ya Bengkulu sama Iya, Jakarta bener. ya. Kalau panas lebih panas mana Bu? Lebih panas Bengkulu. Oh, lebih panas Bengkulu ya. Aku tuh pernah ke Bengkulu tapi umur 4 tahun, jadi agak-agak lupa gitu sama Iya. Bengkulu di sana gimana ya. Nah, tapi Bu Haji ini kan sebagai Ketua DPW Kartini Perindo Bengkulu. Heeh. Mungkin boleh cerita-cerita dulu nih sama teman-teman podcast Aksi Nyata, backgroundnya Bu Haji seperti apa gitu, kegiatannya sehari-hari seperti apa, silahkan. Iya. Eh, Mungkin harus mengenalkan diri dulu ya, Mbak Boleh, Laras ya. silahkan. Nama saya Hajah Radiati Yurman ya tenornya, Mbak, ya, karena nama suami Yurman Hamedi, Ya. jadi Hajah Radiati Yurman. Tinggal di Bengkulu, ya. Terus punya anak 5. Wow, Banyak anaknya, Mbak. banyak, iya. Di sana semua ya, di Bengkulu semua? Di sini ada 1. Oh, udah menetap di sini ya? Enggak, masih kuliah, Mbak. Oh, kuliah di sini, Masih oke. kuliah. Jadi punya anak 5, punya cucu 3. Udah punya cucu, Iya, udah tua, gemes. Mbak Laras. Enggak lah, masih. Orang tadi aku nggak nyangka loh udah punya cucu. Kirain masih belia. Wow, belia. Oke, jadi kegiatan mengurus keluarga. Iya, saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Yang sehari-harinya ngurus keluarga, mendampingi suami, tentunya ya sebagai seorang istri yang harus patuh dan taat pada Betul. suami. Jadi ya kemana arah suaminya di situ kita mengikuti dan membantu untuk mendampingi suami. Iya, Gitu. berarti memang kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan menemani suaminya Bu Haji sendiri gitu ya. Tapi kenapa memutuskan untuk masuk juga ke dunia politik? Apa nggak kepusingan itu dibiarin sama suami aja, ibunya tinggal ngikut-ngikut aja? Kok tertarik gitu loh? Penasaran deh. Gini, Mbak, sebenarnya kita sebagai perempuan ya nggak bisa berdiam diri ya, sebenarnya nggak bisa berpangku tangan, dan kita memang harus untuk ikut serta dalam mendampingi suami, itu ikut serta untuk berjuang apapun yang diperjuangkan oleh suami, baik itu karir di bagian wirausaha maupun di dunia politik gitu kan ya. Kebetulan pada tahun 2016 kami bapaknya ya suami terjun ke Perindo, dan saya sangat tertarik karena melihat perkembangan kesini-kesininya, melihat perkembangan Partai Perindo gitu kan. Jadi khusus di daerah kami di Bengkulu itu sangat masyarakatnya sangat antusias ya. Iya. Oke. Ya boleh dibilang dari anak-anak sampai orang tua juga udah kenal Partai Perindo kalau di Iya, Bengkulu. iya, iya. Apalagi Marsnya. Apalagi Marsnya. Yang Marsnya di nempel. TV di Betul. mana-mana. Apalagi kalau sekarang kan kami Kartini Perindo itu ya sebagai langkah awal ya untuk mengembangkan Perindo ini ke seluruh pelosok daerah
desa Bengkulu di Provinsi Bengkulu itu kami menyiarkan lagu Mars Perindo itu melalui radio-radio gitu. Nah, sekarang udah di Radio Santana Bengkulu sudah membanang setiap harinya 3 kali ya. Oh, sehari 3 kali. Iya, Ya gimana Iya. nggak nempel lagunya ya, tapi nggak diputerin di radio juga kayaknya udah banyak yang tahu udah banyak ya. yang tahu. Cuma kadang-kadang kalau sekarang ini kan Mbak di pelosok-pelosok itu mungkin yang nggak ada TV Iya, gitu iya, kan. betul, Jadi betul. ada mereka dengar dari lewat radio gitu. Ya sebenarnya seru ya kalau berbicara mengenai kegiatan Bu Haji sendiri ya. Banyak gitu kegiatannya tapi menyenangkan sesuai passion. Iya. Nah ini tadi kita pengen bahas soal makanan-makanan khas gitu, apalagi di Bengkulu. Jujur memang aku juga kurang banyak explore nih tentang makanan-makanan khas di Bengkulu. Iya. Nah, apakah makanan-makanan di sana sama kayak makanan-makanan di Sumatera lainnya? Let's say kalau ngomongin nasi Padang kan kayaknya seluruh Indonesia juga ada. Iya. Kayak misalnya kemarin saya baru pulang dari Pekanbaru. Nah, di sana banyaknya tuh makanan nasi Padang gitu. Ya udah nasi Padang lagi, sate Iya. Padang lagi gitu. Iya. Kalau di Bengkulu apa aja sih, Bu, makanannya? Kalau di Bengkulu banyak sih makanan khas Bengkulu, cuma mungkin untuk ke luar daerah mungkin ya masih langka kali ya, nggak seperti nasi Padang gitu kan. Nah, jadi mungkin pemasarannya atau gimana membuat makanan khas Bengkulu itu belum merata ke seluruh daerah Oh gitu. gitu. Oh, that's why aku Jadi juga kurang tahu ya. iya. Sebenarnya banyak Mbak dari apa dari bahan apa namanya makan durian gitu aja ya. Oh, makan durian. Mbak Laras kenal lempuk durian nggak? Enggak itu lagi. lempuk durian. Suaranya kurang ini ya. Coba Ibu agak maju dikit, Bu, suaranya biar Oke. agak. Nah, segitu pas. Lempu Iya, durian. lempuk durian. Itu dari buahnya. Dari Kita makan durian, buahnya. ya dari Oh, durian. Ada beberapa makanan yang berasal dari durian itu Mbak. Oh, Ya, diolah. Oh, I see. Iya kan, Jadi duriannya makanan kalau berat atau iya, cemilan? makan ringan. Oh. Makan ringan terus yang lempuk itu makan ringan ya. Terus ada lagi yang untuk dibuatkan diolah menjadi buat lauk makan gitu. Iya, iya, iya. Namanya tempoyak. Tempoyak Nah, tahu, iya. tapi belum pernah nyoba sih. Iya. Belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Aku baru Oh. nyobanya itu sup ikan asam pade. Asam pade. Sup asam pade atau apalah gitu. Kalau asam pade Asam Mbak, pade lebih- durian. Oh, Ada tuh, pernah iya, tuh. asam pade. Asam pade Tempoyak ya. Tempoyak. Tempoyak tuh sup juga? Ya, enggak. Oh. Asam pade tempoyak itu kan. Oh, berarti banyak makanan yang diolah dari durian ya Banyak, kalau Mbak. di Bengkulu ya. Banyak. Oh, I see, I Iya. see. Tapi di Bengkulu itu makanan khasnya di kota dan kabupaten itu rata-rata sama, Bu? Oh, pada umumnya sama sih Mbak, cuma beda pengolahannya aja kali ya. Beda pengolahan. Beda Kayak resep gitu. Beda resep ya, beda resep terus beda pembuatan. Tapi namanya sama kayak ikan pais ya. Pernah dengar ikan pais nggak? Gak Ikan tahu pais lagi. Aku taunya Bengkulu. paes Jawa, paes beda ya. Ikan Ikan pais pais. Bengkulu ya. Oh. Ikan pais itu ikan yang dimalamkan ya. Oh, di marinasi gitu. Didiemin Ya, sama didiemin bumbunya. sama bumbunya. Terus nanti kalau udah memang sengaja harus berubah rasa gitu. Terus nanti dibumbuin ya ikannya, terus dibungkus pakai daun keladi Oh, gitu ya. enak banget tuh. Terus, nah kalau pengolahan di daerah kita di Bengkulu Selatan itu hanya direbus saja. Ikannya direbus? Bukan, yang sudah dibungkus tadi. Oh. Ya, jadi dikukus gitu Dikukus, kan. dikukus. Nah kalau kita Bengkulu Utara lain lagi beda pengolahannya. lagi. Ya, ngolahnya dengan santan Mbak, dibikin seperti Sup. gulai gitu. Oh, gulai, iya, iya, jadi, iya. jadi masak itu ikan pais itu pakai santan gitu, santan pedas gitu. Iya, iya, iya. Dan namanya sudah berubah. Beda gitu. lagi. Beda lagi namanya gitu. Apa tuh kalau yang digulaikan? Namanya kalau kami botok. Botok. Ya. Oh, ternyata botok tidak hanya digunakan di wajah ya Di wajah. pemirsa ya. Ternyata di ikan juga dipakai. Enak dimakan juga. Enak dimakan ternyata. Namanya ikan botok. Iya, ikan botok. Oh, ikan botok. Jadi ntar kan biar keren aja gitu kalau kita lagi main ke Bengkulu Utara ya. Iya. Bengkulu Utara, kayaknya pengen makan ikan botok nih gitu. Iya. Langsung yang lain bingung kan, ditarik-tarik apa gitu. Oh, jadi ada ikan pais, ikan botok gitu iya. ya. Ada nggak Bu mention satu nama makanan khas Bengkulu yang kayaknya tuh kita nggak bakalan nemu di daerah-daerah lain?
Tapi kayaknya ikan botok juga Iya. kita nggak bakalan nemu ya? Banyak. Oh banyak ya, Banyak. banyak. Oh, Seperti rebung ya, nggak oh tahu rebung. ya? Rebung yang Iya tahu. asalnya dari bambu. Iya iya iya. Nah, Itu biasanya suka ada di lumpia Semarang kan? ya Heeh. tapi asam itu ya, nggak asam kan? Enggak sih, enggak asam. Nah, kalau kita di Bengkulu asam rebungnya. Oh gitu. Ah. Itu biasa dipakai untuk cemilan atau makan Untuk digulai. lauk? Oh, lauk juga. Nanti digulai pakai ikan laut atau ikan kolam gitu ya, rebung asamnya. Ada juga rebung manis, Mbak. Dari rebung itu, dari rebung manis. Terus nanti di daerah Rejang Lebong itu bisa dijadikan bahan bakunya itu juga ya, bisa dijadikan yang namanya itu lemah gitu. Lemah. Rebung itu dicincang gitu kan, terus dicampur dengan ikan, terus didiamkan gitu. Nah, Enak itu. banget. Jadi bahan bakunya sama, cuma nanti cara pengolahannya ya lagi. Iya. yang agak berbeda gitu. Kalau di Bengkulu terkenal dengan makanan pedasnya atau biasa aja? Biasa Kalau aja. Sumatera kan kayaknya kebanyakan tuh pedas ya. Iya. Kayak Padang kan pedas Kalau gitu. Bengkulu netral aja lah. Oh, biasa aja ya, biasa, nggak nggak terlalu pedas. pedas. Oh gitu. Ini kalau ngomongin soal daerah-daerah gitu ya, terutama Bengkulu nih yang lagi kita bahas, kan pasti untuk kita yang orang Jawa nih kepikiran langsung traveling gitu ya, jalan-jalan. Tingkat wisata di Bengkulu tuh seperti apa sih Bu? Apakah mereka mencari suasananya kah, atau pemandangan, atau bahkan kulinernya sejauh ini? Untuk wisatawannya ya. Ah, ah. Oh, tingkat wisatanya bagus, Mbak. Banyak yang wisatawan banyak ke seperti Pantai Panjang ya. Oh pantai di sana banyak ya Bu ya? Pantai Panjang itu sepanjang kota Bengkulu tuh pantai gitu. Oh, Nah, jadi dikelilingi pantai iya, Bengkulu tuh ya, oke. sepanjang pantai itu. Nah itu sepanjang pantai itu sekarang karena sudah banyak kuliner ya, kuliner di yang Bengkulu pinggir-pinggiran sepanjang pantai. itu udah penuh Seru kuliner banget. semua. Jadi wisatawan itu ya wisata daerahnya, terus wisata kulinernya juga gitu. Resto-resto itu makanan khas Bengkulu sudah banyak. Gitu. Berarti semenjak pandemi COVID kemarin, sekarang sudah meningkat lagi ya tingkat wisatanya ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau wisata kulinernya kayaknya di COVID kemarin nggak begitu berpengaruh deh. Oh Mbak. gitu? Karena apa ya? Kalau sekarang itu kan sudah ada ini ya sistem online gitu Oh ya. iya betul COD betul. COD kan. Jadi untuk usaha rumahan ya, usaha rumahan itu dia tinggal ini udah habis dimasak terus ini kan di Pesan post online. kan, di Ya, post ya. di Facebook, di mana pokoknya di media-media ini sosial kan. Nah, nanti pesan langsung diantar gitu. Jadi Yes. nggak harus dijual di pondokan gitu kan, nggak jual di di warung-warung gitu, Di kedai-kedai gitu enggak ya. enggak. Nah, tapi kan artinya dengan adanya perkembangan teknologi yang seperti itu, gak semua orang tuh bisa adjust sama perkembangan teknologi gitu ya. Peran pemerintah gimana Bu sejauh ini? Ini kita berbicara setelah COVID ya, yang dimana memang banyak pengusaha-pengusaha yang entrepreneur lah gitu, yang UMKM yang berjualan, tapi mereka juga harus mengikuti nih perkembangan zaman seperti apa. Nah, peran pemerintah di situ seperti apa sejauh ini? Kalau peran pemerintah ini bagus sih, cukup mereka cukup inilah dengan para pengusaha-pengusaha kecil kuliner gitu ya. UMKM iya, gitu ya. UMKM gitu udah berjalan sih dari gitu. pemerintah daerahnya gitu. Ada Yang sosialisasi atau seperti apa? sosialisasi, terus ada bantuan-bantuan modal usaha gitu, Mbak. Ada modal usaha juga. Iya. Dari melalui koperasi-koperasi kecil kali ya. Termasuk Partai Perindo juga ya di situ. Insya Allah Partai Perindo kita kan pernah ada bantuan gerobak gitu ya. Iya, itu betul. bagus sekali itu. Oh itu sudah mulai merata belum di Bengkulu? Sementara ini kalau waktu itu belum, Mbak. Makanya sekarang itu masyarakat para usaha kecil itu kan mereka ngajukan gitu kan ke kita. Gitu. Tolong dong katanya bermanfaat sekali itu katanya. Mereka yang jualan goreng-gorengan itu kan, Mbak ya. Iya. Kalau beli kan udah berapa itu? Iya, lumayan. Iya. Jadi kalau kita kasih ke mereka kan ya Ngebantu banget. iya, ngebantu banget. Iya. Bagi mereka Nah kalau gitu. Kartini Perindo sendiri nih, sekarang lagi ada program-program apa aja nih? Mungkin boleh di-spill kalau kata anak-anak sekarang. Di-spill program-program Kartini Perindo lagi ada apa sih Bu sekarang? Kalau untuk program sih kita masih nyusun ya Mbaknya, karena gitu. kita baru juga kan. Kita Kartini Perindo bahkan sekarang belum dilantik, Mbak. Oh gitu. Jadi ini nanti rencana Desember ini ya mau pelantikan
dilantik oleh ketua kita nanti kan ke Bengkulu akhir Desember ini rencananya. Oh gitu. Itu. Barulah Jadi setelah itu menyusun program untuk program-program 2023. baru kita susun dari sekarang. Iya, 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 iya. Mudah-mudahan nanti ya dari program-program itu kita bisa membawa masyarakat untuk ke yang lebih baik lagi. Yes, gitu. betul ya. Karena akan ribet juga ya kalau program udah disusun tapi pelantikannya belum dilakukan ya gitu, itu. susah Jadi bagi-baginya. kita belum berani. Iya. Nanti kita tunggulah program-program apa aja yang iya. akan dibuat oleh Kartini Perindo khususnya untuk teman-teman di Bengkulu gitu ya. Iya. Terakhir dong, Bu, mungkin boleh kasih tips buat terutama cewek-cewek nih, mungkin yang ingin berkarir ke depannya seperti apa ya, mungkin nanti pengen sih jadi ibu rumah tangga tapi pengen ada sampingan juga melakukan kegiatan gitu. Tips dari Bu Haji gimana nih? Iya. Ya intinya kita sebagai kaum wanita sih, baik itu yang sudah menikah maupun yang belum ya, kita sendiri nggak bisa berpangku tangan ya. Harus aktif, kreatif untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja walaupun kecil, dari kecil dulu ya, seperti usaha gorengan gitu kan, warung-warung kecil, warung kopi gitu kan, untuk gunanya untuk membantu meningkatkan ekonomi kita sendiri. Gitu. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga ya, mungkin kebutuhan hidup nggak sedikit mungkin ya. Ya bersyukur kalau ekonomi sudah tertata. Kalau memang belum tertata ya kita sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak kita harus bisa mencari tambahan buat ya paling tidak uang jajan anak-anak lah. Ya, Setuju gitu. banget. Jadi jangan takut untuk melangkah juga ya Bu ya. Itu dia tipsnya. Jangan takut untuk berbuat gitu. Betul sekali. Bekerja dan harus belajar. Gitu. Kalau anak sekarang tuh cuan gitu. Ya, tapi itu tujuannya itu cuan itu. Betul, kan. Bekerja itu untuk mendapatkan cuan. Itu. Iya itu, that's the important thing gitu ya. Nah tapi ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo memanggil nih putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang, tinggal klik aja website di www.konvensirakyat.com, atau untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai Partai Perindo anggotanya nih bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com, dan jangan lupa untuk download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa scan barcode di sini ya. Dan buat kamu yang sudah memberikan quotes terbaik terkait dengan tema kita hari ini, kita akan mengumumkan 3 orang pemenangnya itu di minggu depan. Jadi pantengin terus Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Bu Haja Radiati sudah mampir di sini. Semoga yang kita obrolin banyak nih bisa memberikan banyak insight untuk teman-teman yang menonton. Amin, ya. Amin. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.